Oke baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan NIM saya D24040077. Saya dari kelas B angkatan 2024. Baik, saya di sini mempersingkat waktu untuk mempresentasikan hasil PPT saya dengan judul Teknik Dasar Melatih Skill Public Speaking dengan simulasi kreatif siswa dan memenuhi aspek vokal, visual, dan verbal. Baik, di sini ada pembahasan itu. Yang pertama ada pengertian public speaking. Pengertian public speaking adalah sebagai seni berbicara di depan umum, lebih banyak dikenal secara teknis. Kemampuan berbicara tersebut sering ditemui dalam praktek komunikasi seperti pidato. Seperti pidato itu secara historis public speaking sudah ada pada masa peradaban. Kemudian contoh public speaking. Contoh public speaking itu diantaranya presentasi, pidato, dan ceramah. Presentasi adalah berbicara atau berkomunikasi di depan umum untuk menyampaikan gagasan ide, pemikiran maupun materi sebagai narasumber atau menyampaikan kegiatan lainnya. Kemudian ada bagian A, pidato. Pidato adalah pengungkapan pikiran dalam kata-kata yang ditujukan kepada khalayak orang banyak. Selain itu, arti pidato adalah wacana yang disiapkan untuk diucapkan di depan publik. Kemudian ada bagian B, ceramah. Ceramah adalah pidato oleh seseorang yang dilakukan di hadapan banyak pendengar mengenai suatu hal, pengetahuan, dan sebagainya. Kemudian ada bagian B, simulasi kreatif siswa. Sebagaimana dijelaskan pada paparan di atas, simulasi kreatif atau permainan merupakan suatu hal untuk mengorganisasikan pengalaman afektif, kognitif, dan psikomotorik anak. Kemudian permainan merupakan alat untuk menggali potensi dan mengembangkan kreativitas, mempunyai pengaruh yang positif terhadap perkembangan anak. Nah, di sini ada yang pertama itu ada perkembangan kognisi. Nah, sebagaimana dikemukakan di atas, perkembangan kognisi anak dapat dikembangkan melalui permainan simbolik. Hal ini ditunjukkan oleh beberapa hasil penelitian bahwa terdapat keterkaitan antara permainan dengan perkembangan kognisi. Kemudian yang kedua itu ada perkembangan emosi. Nah, di mana perkembangan emosi itu selain mengembangkan kognisi anak, permainan juga merupakan salah satu sarana untuk membantu perkembangan emosi anak. Melalui permainan, anak dapat mengekspresikan perasaan anak dalam mengikuti sebuah permainan. Kemudian yang ketiga itu ada perkembangan sosial. Di mana perkembangan sosial itu yang dilakukan anak akan menciptakan sebuah interaksi. Dalam interaksi tersebut, anak-anak akan belajar berlatih bekerja sama, berorganisasi, memecahkan permasalahan dan konflik. Kemudian yang terakhir itu ada perkembangan fisik, di mana perkembangan fisik itu interaksi yang dilakukan anak dalam melakukan sebuah permainan untuk menggunakan kemampuan fisiknya. Kemudian ada bagian C, memerhatikan aspek vokal, visual, dan verbal atau disingkat dengan 3V. Yang pertama itu ada strategi guru dalam penerapan public speaking melalui aspek visual. Pada peserta didik, dalam penelitian ini, guru menggunakan beberapa strategi untuk meningkatkan kemampuan public speaking. Kemudian yang pertama itu ada perencanaan. Nah, di sini lagi ada yang pertama itu menyiapkan materi, kemudian yang kedua itu ada menyediakan alat bantu, dan yang terakhir itu ada motivasi.
Dan yang kedua itu ada strategi guru dalam penerapan public speaking melalui aspek vokal. Nah, yang pertama itu ada latihan intonasi dan penekanan kata-kata penggunaan intonasi yang tepat. Kemudian yang kedua itu ada pengucapan, artikulasi, dan volume. Dan yang ketiga itu ada latihan pernapasan. Dan yang terakhir itu ada strategi guru dalam penerapan public speaking melalui aspek verbal. Nah, di sini tuh ada yang pertama lagi itu ada perencanaan, tadi itu bagian A perencanaan. Dan yang pertama ini ada penerapan ekstrakurikuler, dan yang kedua itu ada pengajaran struktur. Dan yang terakhir itu ada indikator keberhasilan public speaking. Nah, mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.